Halo, salam semangat. Di video kali ini, saya akan membahas latihan soal mengenai konsep vektor di ruang 2 dan juga di ruang 3. Jadi, silakan disimak dengan baik ya. Nah, ini latihan soal yang kemarin saya berikan mengenai konsep vektor di ruang 2 dan juga ruang 3. Jadi, untuk soal yang pertama disuruh menentukan vektor posisi dari vektor ini, yaitu A, B, C, dalam bentuk vektor kolom dan juga kombinasi linier. Nah, untuk soal yang pertama di sini menentukan vektor posisi dari vektor A, B, dan juga C ini. Jadi, sesuai dengan contoh soal pada video sebelumnya, untuk menentukan vektor posisi dari ruas garis atau vektor A, B, dan C ini, kita lihat pangkal dan juga ujung vektor dan juga arahnya kemana. Jadi kita akan bahas dari vektor A ini. Kita lihat pangkalnya di sini. Ingat di pangkal itu 0,0 ya. Kemudian arahnya kemana? Di sini arahnya ke kanan dan juga arahnya ke atas. Jadi kita hitung dari pangkalnya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan berarti nilai X-nya bernilai positif 5. Ya. Kemudian dari sini sekarang ke atas. Kita hitung ke atas, satu naiknya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ke atas, dan ini nilai Y-nya berarti positif kalau ke atas ya. 4. Nah, jadi vektor posisi dari vektor A dalam bentuk vektor kolom, kita tuliskan vektor A sama dengan, karena kolom berarti X, Y ya, berarti 5 dan 4. Oke. Nah, kalau kombinasi linier, ingat elemen X-nya itu diubah dalam bentuk I. Ini menjadi 5I ditambah 4C. Kemudian untuk vektor B-nya, kita lihat arah vektornya di sini ke kiri. Hanya ke kiri saja. Berarti tidak ada arah ke atas maupun ke bawah. Nah, artinya arah ke kiri itu adalah arah untuk sumbu X. Ke kiri berapa dari pangkalnya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena 7 satuan ke kiri, berarti nilai X-nya bernilai negatif 7. Karena tidak ada arah ke atas atau ke bawah, berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Sehingga bentuk vektor posisi dari vektor B dalam bentuk vektor kolom menjadi X, Y atau XY ya, itu negatif 7 dan 0. Kemudian penulisan kombinasi linearnya ini menjadi negatif 7I. Kemudian karena di sini J-nya 0, tidak perlu ditulis. Jadi inilah nilainya negatif 7I gitu saja. Ini saya baru belajar menulis di layar seperti ini ya. Jadi mohon maaf apabila tulisannya kurang bagus. Selanjutnya untuk vektor C. Nah, vektor C ini kita lihat pangkalnya di sini, 0,0-nya di sini. Kemudian ujungnya di sini. Kita lihat arahnya dari pangkal. Arahnya itu adalah ke kiri, kemudian ke bawah. Kita hitung arahnya ke kiri itu berapa satuan dari pangkal. 1, 2, 3. Jadi nilai X-nya ke kiri. Berarti nilainya negatif 3. Kemudian arahnya ke bawah. Berapa satuan? 1, 2. Karena ke bawah berarti nilai Y-nya negatif 2. Sehingga penulisan vektor posisi dari vektor C dalam bentuk vektor kolomnya
yaitu menjadi XY dengan X-nya negatif 3, Y-nya negatif 2. Kemudian penulisan dari kombinasi linearnya menjadi negatif 3i dikurang 2c. Jadi jangan bingung ya, yang ditanyakan itu bentuk vektor posisi dalam vektor kolom dan juga kombinasi linear. Kemarin saya koreksi ada yang menggambar kembali. Nah, jangan sampai bingung dengan perintah soalnya ya. Dan cermati juga contoh soal yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, inilah pembahasan dari latihan soal untuk konsep vektor untuk soal nomor satunya. Selanjutnya pembahasan soal nomor 2. Nyatakanlah vektor P di bawah ini dalam bentuk vektor baris dan juga kombinasi linear. Nah, coba kita lihat di sini soal nomor 2 ini dalam bentuk vektor di ruang 3 atau 3 dimensi ya. Karena terdiri dari 3 elemen, yaitu ada sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Nah, kita lihat vektor P-nya. Pangkalnya di sini 0,0. Kemudian ujungnya di sini. Ujungnya mengenai sumbu X-nya di 1, sumbu Y-nya di 2, dan juga sumbu Z-nya di 1. Jadi penulisan dari vektor posisi dari vektor P, karena yang diminta dalam bentuk vektor baris, jadi ke samping ya. Sama dengan kita tulis elemen X-nya apa, Y, Z. Jadi penulisan dari elemen-elemen vektor P menjadi X-nya 1, kemudian Y-nya 2, dan Z-nya 1. Sehingga vektor posisi dari vektor P dalam bentuk vektor baris yaitu 1, 2, 1. Kemudian penulisan kombinasi linearnya jadi vektor P sama dengan ini I, J, K. Berarti I-nya karena 1, kita cukup tulis I ditambah 2J ditambah K-nya 1, berarti ditambah K. Ya. Ini saja yang diminta di soal nomor 2. Ini dalam bentuk baris, ini dalam bentuk kombinasi linear. Bisa ya? Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, di sini vektor di ruang 2 ya, dalam bentuk vektor baris, diketahui titik A, yaitu negatif 4 dan 7, kemudian B negatif 3, negatif 1. Tentukan vektor AB. Nah, kalian ingat rumus yang kemarin. Ketika kita mencari vektor AB, caranya itu vektor OB dikurangi dengan vektor OA. Atau karena di sini titik A dan B, jadi titik B dikurangi titik A. Dan karena di sini bentuknya dalam bentuk vektor baris, jadi tetap kita tulis dalam bentuk vektor baris. Di vektor B-nya itu negatif 3, negatif 1 dikurang dengan negatif 4, 7. Ini menjadi elemennya berarti negatif 3 dikurangi negatif 4, negatif 1 dikurang 7. Sehingga hasil akhirnya negatif 3 dikurangi negatif 4 menjadi 1, negatif 1 dikurangi 7, hasilnya negatif 8. Nah, inilah jawaban yang nomor 3. Hasilnya adalah 1, negatif 8. Itulah vektor AB. Kemudian soal nomor 4. Nyatakan vektor A. Nah, di sini dalam bentuk kombinasi linear 4i dikurangi 3j ditambah 2k
nyatakan dalam bentuk vektor baris dan juga vektor kolom. Nah, ini gampang sekali. Jadi vektor A ini kita akan ubah menjadi vektor baris dan juga vektor kolom. Karena di sini 4i dikurangi 3j ditambah 2k, ingat yang elemen vektor i itu sebagai elemen dari x, kemudian j-nya sebagai elemen y, dan juga k-nya sebagai elemen z. Jadi nanti penulisan vektor baris, nah maaf ya, seperti ini tulisannya. Jadi penulisan vektor barisnya menjadi x, y, z. Kita tuliskan nilai x-nya berapa? Ini x-nya 4, y-nya negatif 3. Kemudian z-nya 2. Nah, itu vektor baris. Kemudian vektor kolom, kita ubah vektor ini dalam bentuk kolom. Bentuk vektor kolom ke bawah ya, x, y, z. Ini menjadi 4, negatif 3, dan 2. Sudah, sampai sinilah jawaban nomor 4-nya. Nah, kemudian untuk jawaban yang terakhir atau nomor 5, diketahui titik K. Ini dalam bentuk vektor di dimensi 3 atau vektor di ruang 3. Titik K yaitu 2, negatif 5, dan 4. Kemudian L-nya 5, 7, dan 2. Tentukanlah vektor KL. Ini hampir sama dengan soal nomor 3 ya. Jadi, yang ditanya itu vektor KL. Karena yang ditanya vektor KL, berarti titik L dikurangi dengan titik K. Titik yang sebagai ujung vektor dikurangi dengan titik yang sebagai pangkal vektor, yaitu ujungnya L, pangkalnya K. Ya. Nah, karena di sini bentuknya dalam baris, jadi kita tetapkan dalam bentuk baris. Jadi, titik L-nya di sini elemennya 5, 7, 2 dikurang dengan titik K 2, negatif 5, dan 4. Nah, sekarang setiap elemen, ini elemen X dikurangi dengan elemen X, Y dikurangi elemen Y, dan Z dikurangi elemen Z. Jadi 5 dikurangi 2, 7 dikurangi negatif 5, 7 dikurang negatif 5, untuk Z-nya 2 dikurangi 4, 2 dikurangi 4, sehingga hasil akhirnya menjadi 5 dikurangi 2 menjadi 3, 7 dikurangi negatif 5, hasilnya adalah 12, 2 dikurangi 4, negatif 2. Ya. Jadi, vektor KL elemennya menjadi 3, 12, dan negatif 2. Paham ya? Nah, kelima soal dari latihan soal mengenai konsep vektor sudah saya bahas. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa mengerjakan soal-soal berikutnya mengenai konsep vektor. Oke, jadi selamat belajar.